Itu kita mulai berdiri pada tahun 2018 waktu itu. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Jadi visinya pada waktu itu adalah kita ingin menciptakan bisnis yang berkelanjutan, berkesinambungan, dibantu dengan adanya teknologi gitu. Jadi mungkin untuk info, Fore pada waktu itu adalah salah satu coffee shop yang pertama yang memiliki aplikasi untuk melakukan order. Target pembukaan di tahun 2025 itu kurang lebih 60-70 store. Ya, itu sudah kita lakukan, kita sudah deliver itu. Terus untuk pembukaannya sendiri, Fore di tahun ini fokus pembagiannya ada di tier 2 dan di tier 3, dan beberapa juga di tier 1. Kalau untuk sekarang dan tahun depan, untuk contribution-nya dari Fore Group itu pasti masih didominasi dari Fore Coffee-nya sendiri, dari bisnis coffee-nya sendiri. Cuman kalau untuk medium to long term, kita harapkan Fore Donut ini bisa jadi salah satu growth engine-nya kita gitu, untuk mengkontribusi di bisnis Fore Group itu sendiri. Halo Sobat Investor Trust, kembali bersama program podcast Investor Trust Konvergensi, dan hari ini kita akan membahas sebuah komoditas yang berasal dari sebuah biji kopi yang didatangkan Belanda pada tahun 1696 yang belakangan telah melahirkan sebuah kultur atau budaya ngopi. Budaya ngopi ini sebetulnya telah tumbuh di sejumlah daerah, atau mungkin katakan di Aceh, kedai kopi akan menjadi sebuah lokasi tidak hanya untuk menikmati atau menyesap sebuah secangkir kopi, tapi juga menjadi sebuah arena untuk berdiskusi, atau belakangan kita bisa sebut diskusi warung kopi. Dan tidak cuma di Aceh, di sejumlah wilayah juga memiliki kultur yang sama, khususnya di daerah-daerah penghasil komoditas kopi. Dan dari biji kopi tadi yang didatangkan oleh Belanda pada tahun 1696 tadi, telah menjelma atau menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara pengekspor biji kopi prominent, masuk dalam 5 besar dunia, yang pada akhirnya menjadikan komoditas ini sebagai bagian sebuah bisnis yang sangat prospektif. Kultur ini juga akhirnya melahirkan sejumlah lini bisnis bagi para pengusaha. Mereka yang tadinya bergerak di bidang industri retail, mereka mulai melirik membuka outlet kopi atau coffee shop. Bahkan ada yang main atau berbisnis di sektor beverage, makanan. Mereka pun ikut masuk ke membuka bisnis coffee shop, karena melihat potensi-potensi yang sangat baik. Dan hari ini kita telah diterima oleh salah satu perusahaan yang baru listing pada bulan April tahun 2025, spesifik menjalankan bisnis membuka outlet coffee shop, yang mungkin kalau kita boleh lihat dari cupnya, ini sangat spesifik, boleh dicek teman-teman atau sobat investor harus melihat cangkir yang ada di sini, sudah bisa menebak, karena cangkir ini familiar hanya dimiliki oleh PT Fore Coffee Indonesia. Dan hari ini bersama saya sudah hadir Bapak Fahmi Rahmatullah, Direktur Strategi dan Pengembangan Korporasi PT Fore Coffee Indonesia Tbk, perusahaan TBK, perusahaan terbuka, listing pada bulan April 2025. Dan kalau mengacu pada harga sahamnya pada hari ini, ketika dibuka atau pada harga IPO pada bulan April di harga 188 ya, hari ini sahamnya diperdagangkan di harga Rp510 per lembar saham. Artinya telah mengalami kenaikan sekitar 169% sejak IPO. Ini sebuah gambaran bahwa bisnis ini telah mendapatkan respons yang sangat positif dari mata para investor. Investor sepakat bahwa bisnis ini merupakan bisnis yang mampu mendatangkan cuan,
sehingga mereka memborong saham Fore Coffee dan harganya bisa dilihat di papan perdagangan meningkat 169%. Baik, kita akan mengulas lebih jauh apa sih Fore Coffee ini? Apa visi yang melatar belakangnya sehingga bisa memiliki outlet setidaknya 290 outlet per Oktober lalu. Kabarnya hari ini sudah lebih dari 300, Mas Fahmi ya. Baik, Mas Fahmi, monggo mungkin pertanyaan pertama saya, apa itu Fore Coffee? Kalau di kuping saya itu, Fore itu kenapa nggak dijadiin Forest Coffee? Filosofinya apa ini Fore Coffee? Terima kasih Mas sebelumnya. Iya, jadi Fore Coffee itu berangkat dari kata forest, yaitu hutan. Itu bisa ke-reflect di kita punya store. Konsepnya hijau, cerah, warnanya putih juga. Itu kita mulai berdiri pada tahun 2018 waktu itu. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Jadi visinya pada waktu itu adalah kita ingin menciptakan bisnis yang berkelanjutan, berkesinambungan, dibantu dengan adanya teknologi gitu. Jadi mungkin untuk info, Fore pada waktu itu adalah salah satu coffee shop yang pertama yang memiliki aplikasi untuk melakukan order gitu. Itu back di tahun 2018 kayak gitu. Kurang lebih itu visinya Fore pada waktu itu. Sampai sekarang berkembang memiliki outlet lebih dari 300 ya, katakan hari ini ya? Iya, sudah lebih dari 300 sekarang. Dan apa yang melatar belakangi Fore Coffee listing di Bursa Efek? Apakah hanya sekedar ingin mendapatkan dana segar dari pasar modal demi ekspansi, atau mungkin ada orientasi-orientasi lain di luar bisnis? Ya, terima kasih. Melakukan IPO itu adalah salah satu milestone untuk Fore Coffee itu sendiri. Dengan adanya dana IPO, benar, itu kita bisa melakukan ekspansi yang lebih cepat lagi, lebih banyak lagi. Selain itu, selain untuk ekspansi, IPO sendiri itu juga membantu kita, mendorong kita di Fore Coffee untuk menjadi lebih terstruktur, lebih terbuka lagi, untuk kita lebih bertanggung jawab lagi gitu. Karena kita percaya dengan kita bisa lebih terbuka, kita memiliki tanggung jawab untuk mendeliver dengan sebaik-baiknya gitu. Karena yang mengawasin semakin banyak gitu ya. Jadi ada dua kurang lebih alasannya untuk melihat ini, untuk kenapa kita melakukan IPO, dan for sure karena opportunity-nya kita lihat di Indonesia ini masih besar. Makanya kita masih perlu ekspansi lebih lanjut gitu. Baik dari menambah jumlah store maupun kita menciptakan brand baru gitu. Alasan tata kelola atau governance lalu transparansi memang salah satu alasan yang paling lazim ya dilakukan perusahaan yang IPO. Tapi di sini ketika IPO, tanggung jawab perusahaan itu semakin meluas karena ada investor yang dilibatkan di sini. Walaupun hari ini kita melihat saham Fore naik sampai 169% ya, year to date ya. Apakah ada sebuah ekspektasi lain ya yang bisa memuaskan para investor, mereka bisa menikmati dividen seperti itu atau gimana? Ya, jadi untuk Fore Coffee sendiri itu benar tadi kita memang ingin meningkatkan corporate governance-nya kita. That's why kita juga tadi melakukan IPO. Fore Coffee sendiri sekarang itu terus bertumbuh, Pak. Jadi bisa dilihat sendiri dari awal tahun sampai sekarang kita sudah buka lebih dari 60, lebih dari 70 store-nya. Dari saat kita IPO sampai sekarang sudah bertumbuh sangat banyak. Fore ini masih company yang terus bertumbuh gitu ya. Dari kita masih terus meningkatkan kita punya pendapatan, tapi at the same time kita menjaga profitabilitasnya kita gitu. Nah, diharapkan nantinya one day kita bisa memberikan hasil yang sangat baik untuk semua
baik itu untuk karyawan kita sendiri, untuk masyarakat sekitar maupun untuk investor. Nah, kembali lagi apakah tadi Fore sudah membagikan dividen? Jawabannya sekarang belum, karena kita retain earning-nya masih negatif gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya setelah kita sudah mencapai return earning positif, bisa dipertimbangkan untuk itu. Tapi sekarang Fore itu fokusnya memang masih benar-benar growth gitu. Boleh disampaikan juga sampai akhir tahun 2025 ini ada target berapa outlet sih yang dipatok manajemen dan wilayah mana aja nih yang sekarang sedang disasar? Ya. Seperti yang kita udah sampaikan waktu itu saat kita IPO, untuk target pembukaan di tahun 2025 itu kurang lebih 60-70 store. Ya, itu sudah kita lakukan, kita sudah deliver itu. Terus untuk pembukaannya sendiri, Fore di tahun ini fokus pembagiannya ada di tier 2 dan di tier 3, dan beberapa juga di tier 1. Mungkin kalau splitnya masih sekitar 50-50 atau 60-40-60 yang di tier 2 dan tier 3-nya, kayak gitu. Tier 2 dan tier 3 mungkin boleh dielaborasi. Itu wilayah yang seperti apa dan kenapa alasannya bisa masuk ke sana, tier 3 juga. Dan boleh contohnya mungkin wilayah mana yang masuk dalam tier-tier tersebut? Ya, jadi itu kalau kita melihatnya tier 1 itu seperti Jakarta gitu ya. Terus kalau yang tier 2-nya itu ibu kota provinsi di kota-kota lain, misalnya kalau di Sumatera Selatan misalnya di Palembang. Kalau tier 3 itu misalnya kota yang lebih kecil lagi, misalnya kalau di Jawa Tengah nanti di Klaten kayak gitu. Kota kabupaten gitu ya? Yes, betul. Apakah nanti akan memperbesar porsi juga di tier 2, tier 3 karena ya mungkin perkembangannya bisa digambarkan juga di daerah kayak gimana sekarang perkembangan? Iya, jadi kalau di tier 2 dan di tier 3 maupun di tier 1 untuk coffee in general itu terus bertumbuh, Pak. Bahkan kalau di case-nya Fore kita melihat opportunity-nya lumayan baik di tier 2 dan di tier 3 pertumbuhannya positif dan daya belinya ada. Di sana itu daya belinya ada. Walaupun memang nanti strateginya beda-beda saat kita memasukin tier 2 dan tier 3 gitu ya. Kita sendiri di Fore itu memiliki 3 tipe store. Jadi ada store yang kita sebutnya itu flagship. Flagship itu yang paling besar. Rata-rata itu yang di atas 200 square meter. Terus kita ada store yang medium. Medium ini 100 sampai 200-an. Square meter, terus yang paling kecil atau yang kecil kita sebutnya itu satellite, itu yang di bawah 100. Nah ini nanti tergantung lokasinya di mana, nanti kita sesuaikan gitu untuk kebutuhannya dari 3 konsep store kita ini. Itu apakah bisa disimpulkan juga yang di tier 3 tadi di wilayah kabupaten itu, dia hanya pas untuk diterapkan strategi membuka outlet satellite? Atau mereka terbuka juga seperti tier 2 gitu? Itu benar-benar nanti tergantung exact lokasinya di mananya, Pak. Jadi kita akan ada selalu namanya visibility study-nya. Kita lihat ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan. Misalnya ada traffic, ada income, ada fasilitas umum di situ. Nanti kita lihat, kita hitung, nanti masuknya yang mana, mungkin kita bukanya di situ sesuai konsep yang kita punya. Ada asumsi juga, mungkin asumsi paling awam ya. Outlet di kawasan tier 3 tadi yang disebutkan tadi itu biasanya atau diasumsikan tingkat revenue-nya itu jauh lebih rendah dibanding yang tier 2 atau bahkan tier 1 ya. Artinya dia memang nggak terlalu besar sehingga konsepnya memang dibuat lebih kecil gitu ya. Ada nggak di case di outlet Fore Coffee itu even tier 3 dia mampu menggenerate revenue menyamai yang di tier 2? Ada nggak? Mungkin untuk info aja, jadi beberapa kota, bahkan mungkin yang di tier 2 ya, tier 2 itu ada beberapa kota itu yang store-nya tuh masuk top 10 bahkan. Oh ya? Top 10 untuk kontribusi revenue yang paling besar gitu. Jadi, boleh disebut itu yang di mana? Ada misalnya yang di Makassar itu bagus gitu kan ya. Terus di Bali juga bagus gitu. Itu salah satu bukti kalau daya belinya itu sebenarnya memang ada gitu di sana. Jadi tergantung lagi spesifik lokasinya ada di mana, kita akan melakukan studinya, baru nanti kita tentukan gitu kita harus bukanya ini tipe store-nya yang mana. Hal yang menarik pula, sobat investor, industri coffee shop ini tidak sekadar sebuah industri yang melibatkan barista, lalu para konsumen yang menikmati kopi-kopi yang mereka racik, tapi melibatkan juga para
petani kopi di daerah yang pasti kopinya akan diserap oleh para pelaku usaha atau pelaku industri coffee shop ini. Kita mungkin boleh tahu juga nih, Mas Fahmi, seberapa besar atau seberapa banyak porsi kopi yang disajikan di setiap outlet itu didatangkan dari kopi-kopi lokal. Apakah 100% atau memang ada beberapa varietas yang harus didatangkan dari luar? Di Fore Coffee kita 100% dari lokal. 100%. Beansnya lokal 100% dari Indonesia, dari berbagai daerah. Rencana apakah akan mencoba beans dari mancanegara untuk memperkaya produk gitu? Untuk sekarang, untuk plan sekarang short term-nya kita masih bakal pakai dari beans lokal di Indonesia karena varietasnya banyak yang bagus, banyak yang unggul. Kita melihat itu sebagai opportunity juga ya untuk mengembangkan produk lokal di Indonesia ini. Jadi kualitasnya bagus, jadi kita bisa pakai gitu di Fore Coffee. Masih cocok untuk Fore Coffee. Iya, betul. Sobat Investor Trust, sejumlah studi juga menyebutkan memang kopi atau biji kopi di Indonesia yang rasa yang dihasilkan itu kabarnya bisa mencapai sampai ratusan jenis rasa ya. Tingkat keasamannya bahkan rasa-rasa seperti coklat itu bisa sampai ratusan. Sehingga wajar apa yang disampaikan Mas Fahmi, kenapa enggak kopi lokal dulu yang dimaksimalkan penggunaannya ya. Nah, boleh juga cerita dampak multipliernya ke para atau ke perekonomian ya, bagaimana bisa menyerap para tenaga kerja di sektor di outlet-outlet, bahkan melibatkan berapa banyak petani di sumber-sumber kopi yang dipakai Fore. Iya, jadi kalau untuk beans-nya itu sendiri kita bekerja sama beberapa supplier kita yang mana mereka langsung direct untuk belinya tuh langsung dari petaninya. Jadi lumayan banyak Pak kalau untuk dari petani yang diberdayakan secara tidak langsung dari situ. Untuk Fore Coffee sendiri, yes kita karena store-nya juga lumayan, ada lebih dari 300. Jadi kita memberdayakan lumayan banyak warga-warga sekitar untuk jadi baristanya Fore Coffee gitu ya. Kurang lebih sekarang itu Fore Coffee ada mempekerjakan kurang lebih hampir 4.000 tenaga kerja. Barista. Iya. Barista ya? Oh, oke. 4.000 itu barista aja? Barista aja. Oh, belum sampai termasuk para pegawai yang di head office. Oh, keren. Lebih banyak dari 4.000 berarti ya? Iya. Diversifikasi juga dilakukan oleh Fore Coffee. Hari ini kita berada di salah satu outlet Fore Donat yang baru dibuka oleh Fore Coffee Tbk per tanggal 11 November, betul ya? Kita berada di outlet Fore Donat di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Dan ini adalah salah satu bagian dari strategi diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh Fore Coffee. Jadi tidak cuma kopi, tapi konsumen bisa menikmati kopi plus donat. Boleh cerita, ada satu perusahaan tertentu dia justru bermain di bisnis donat dulu. Lalu ketika kultur kopi itu mulai menjamur, mereka melihat kesempatan itu dan masuk ke kopi. Ini kebalikannya, kopi lalu masuk ke donat. Seberapa bagus prospek di bisnis donat itu sendiri? Gimana? Iya. Jadi bisnis donat itu sendiri itu komplement ya untuk minum kopi itu cocok gitu ya. Minum kopi, makan donat itu cocok. Tapi terlepas dari itu juga sebelum kita akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis donat, kita sudah melakukan studi untuk memahami industri ini. Jadi untuk bisnis donat itu sendiri itu bisnis yang terkategori high growth ya. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Kita lihat memang potensinya banyak. Bisa dilihat juga lumayan banyak Pak beberapa brand bermunculan gitu untuk menghasilkan donat. Di sini kita melihat peluang di situ karena pertumbuhannya sangat cepat, terus dipadukan dengan ke internal capabilities kita juga. Jadi kita memiliki tim yang sangat solid, sangat kuat, ya memiliki kemampuan untuk memproduksi donat yang berkualitas
dan memiliki uniqueness-nya sendiri gitu. Mungkin sebagai informasi, donatnya di Fore itu kita donatnya menggunakan bahan dasarnya labu gitu ya. Jadi varian-variannya pun yang kita luncurkan lumayan beda, bisa dilihat di sini Pak. Kita ada beberapa varian seperti yang sangat localized itu seperti ayam pop. Kita juga punya ayam kaleo dan lain-lain gitu ya. Jadi kombinasi antara internal capabilities tadi yang kita miliki dan market pertumbuhan yang sangat baik gitu ya. Jadi kita memutuskan ini adalah opportunity yang bisa kita masukin gitu. Tapi ada semacam ini nggak, jualan utama di Fore Donut yang mungkin bisa dikatakan yang paling utama yang bisa menjaring konsumen? Kalau untuk variannya itu sendiri, varian yang paling top sekarang di Fore Donut itu yang pistachio. Pistachio dan royal coklatnya kita gitu. Itu yang terbesar penjualannya? Iya, SKU aja. Oke. Langkah diversifikasi ini juga akan dilanjutkan lewat diversifikasi lainnya nggak? Ada rencana ekspansi ke mungkin di luar donat gitu? Untuk sekarang dan sampai mungkin short term-nya gitu ya, kita masih berfokus untuk melakukan ekspansi di bisnis kopi kami dan juga di donat itu sendiri gitu. Mungkin seperti tahun ini karena donat masih baru banget, baru kita buka. Tahun depan kita akan kembangkan lebih lanjut. Jadi kita akan membuka lebih banyak store Fore Donut ke depannya gitu. Oke. Ada rencana, let's say tahun depan, Fore Coffee punya berapa outlet Fore Donut targetnya? Iya. Kalau untuk Fore-nya sendiri, Fore kopinya kita bakal rencana buka masih sama ya, seperti tahun ini gitu. Kita roughly mungkin sekitar 60-70-an kita bakal bukanya untuk tahun depan. Untuk Fore Donut itu akan kita buka jauh lebih banyak nantinya dibandingkan Fore Donut yang sekarang. Walaupun secara jumlah memang masih lebih sedikit nantinya dibandingkan di Fore Kopi ini, jumlah yang dibuka tahun depannya masih lebih sedikit. Cuman dibandingkan tahun ini yang hanya buka sekarang masih 2, tahun depan akan jauh lebih banyak kita bukanya. Kalau tahun depan membuka lebih banyak Fore Donut, lalu Fore Coffee outlet juga akan sama seperti yang dilakukan tahun ini, kira-kira berapa capital expenditure yang disiapkan perusahaan? Iya, jadi kalau untuk total untuk Fore Kopi itu sendiri, Fore Kopi mungkin kita kan sekitar roughly capex-nya sekitar 2 miliar untuk satu store-nya. Per satu store. Jadi ya kalau misalnya kita buka 70, roughly nanti ya bisa 140-an. Tinggal nanti ditambahin nih sama donatnya. Nanti tinggal berapa jumlah donatnya, tinggal ditambahin. Roughly ya mungkin bisa lebih dari 150 miliar lah kita bakal spend untuk capex-nya nanti. Kalau kita lihat di outlet Fore Donut di Panglima Polim ini kelihatannya jauh lebih lebih wah gitu ya, lebih dibanding outlet kopinya gitu ya. Bisa dipastikan katanya ekspansi untuk Fore Donut akan jauh lebih spesifik, lebih besar ya ketimbang satu outlet kopi. Benar nggak kayak gitu? Jadi untuk Fore Donut sendiri itu nantinya itu jumlah store-nya memang bakal masih lebih sedikit yang akan dibuka di tahun 2026 dibandingkan jumlah store yang akan kami buka untuk Fore Kopi. Untuk store formatnya pun ke depannya itu mendekatin dengan Fore Coffee tadi. Kalau kita tadi kan punya 3 jenis store, mungkin kalau di Fore Donut hanya akan ada 2 gitu, dan secara size itu lebih kecil nantinya dibandingkan di Fore Kopi, karena Fore Kopi kan tadi ada flagship ya. Kalau di Fore Donut mungkin kita hanya sampai di levelnya medium gitu. Oke. Seberapa besar sih revenue yang diharapkan bisa berkontribusi ke perusahaan gitu ya dari bisnis donat ini? Kalau untuk sekarang dan tahun depan untuk contribution-nya dari Fore Group itu pasti masih didominasi dari Fore Coffee-nya sendiri, dari bisnis kopinya sendiri. Cuman kalau untuk medium to long term, kita harapkan Fore Donut ini bisa jadi salah satu growth engine-nya kita gitu untuk mengkontribusi di bisnis Fore Group itu sendiri. Walaupun tetap Fore Coffee-nya itu sendiri masih bakal jadi majority-nya ke depannya. Ya. Nah ini yang menarik juga sebelum kita melanjutkan ke Fore Donut ya. Fore Coffee itu punya mungkin sejumlah menu ya, tapi ada kalau nggak salah satu menu yang itu yang jadi favoritnya para konsumen. Dan apakah benar nanti mungkin Mas Fahmi boleh sebutkan itu menu apa yang bisa menggenerate revenue besar untuk
satu outlet kopinya. Iya. Apa itu menunya? Jadi di Fore ini kita memang memiliki beberapa produk unggulan gitu ya Pak ya. Yeah. Cuman kalau ditanya siapa yang paling tinggi gitu, sampai sekarang yang paling tinggi itu masih dipegang sama butterscotch sisat latte-nya kita gitu. Butterscotch sisat latte. Ini produk salah satu produk unggulannya kita yang sudah kita luncurkan dari tahun 2022, akhir 2022. Cuman sekarang udah makin banyak nih karena Fore itu setiap tahun mungkin per 3 bulan bahkan kita tuh meluncurkan produk-produk seasonal baru gitu. Paling terbaru yang kita luncurkan itu ada matcha series kita. Jadi ada beberapa series matcha, itu juga kontribusinya langsung meningkat sangat baik. Jadi di Fore Coffee itu setiap tahun kita bakal meluncurkan lumayan banyak produk-produk baru yang diharapkan disukain oleh masyarakat, oleh konsumen kita, sehingga mereka punya terus nih varian-varian rasa yang mereka mau coba apalagi gitu ya. Dan ini semua so far menghasilkan contribution yang sangat baik ke Fore, pendapatan Fore. Tadi yang produk seasonal itu tetap dipertahankan, tetap ada di next di waktu-waktu berikutnya atau? Jawabannya tergantung. Jadi seperti butterscotch sisat latte itu dulunya juga seasonal. Tapi karena antusiasmenya sangat tinggi, kita putuskan untuk itu menjadi produk tetapnya kita. Jadi kita di internal memiliki mekanisme jika sudah melebihin sekian konstan gitu, nanti kita putuskan itu untuk jadi produk tetap di Fore Coffee. Nah, seperti yang kita lihat kemarin misalnya beberapa tahun lalu ada namanya Tani Series gitu ya. Tani Series juga baik banget, dari masyarakat sangat menikmatin produk tersebut, jadi itu kita tetapkan. Terus sekarang kelihatan dari matcha series kita juga ada beberapa SKU-nya yang terlihat sangat baik, mungkin kita bisa consider ke depannya untuk sebagai jadi produk menu tetap. Tetap ya. Yes. Kalau boleh digambarkan dari 1000 cup kopi dalam satu outlet penjualan satu hari itu, butterscotch itu berkontribusi berapa cup? Lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Yes. Lalu yang Tani Series tadi? Mereka semua ini Tani Series, matcha itu masuk ke top 10 ya. Masuk top 10? Ya. Oke. Jadi wajar juga ya kalau misalnya orang mau datang ke Fore Coffee itu mereka taunya butterscotch. Beberapa rekan-rekan kita di kantor juga bilangnya mau ke Fore cari butterscotch. Itu karena udah jadi brandnya brand produknya utamanya di Fore ya. Ke depan ada nggak sih biji kopi spesifik yang akan dihasilkan menjadi produk yang spesifik juga, yang akan diupayakan menjadi menu tetapnya dan dipromot besar-besaran oleh Fore, sehingga orang taunya, kalau kopi ini cuma ada di Fore. Pasti ada, karena di Fore itu kita setiap hari selalu mencoba menghasilkan produk-produk baru. Kita trial error selalu setiap hari. Tim kita selalu mencari ide-ide baru, apalagi yang bisa kita introduce. Jadi kedepannya pasti ada akan hal-hal baru yang bisa menjadi topnya di Fore Coffee. Ya, berikutnya tentang saham yang kenaikannya cukup memuaskan nih buat para investor ya, kenaikannya sampai 169%. Anda melihat seberapa pas valuasi saham untuk Fore Coffee yang bisa memenuhi harapan para investor? Jawabannya itu tergantung Pak, karena di Fore Coffee ini sendiri ini kan kita adalah company yang masih sangat high growth ya, kita terus bertumbuh. Jadi untuk valuasi ya berapa yang pas itu nanti ya relatif tergantung dengan pertumbuhannya itu sendiri gitu. Yang bisa kami lakukan sebagai tim di Fore Coffee adalah selalu untuk berusaha menghasilkan produk-produk yang terbaik, baik itu dari yang kita milikin sekarang itu kopi ataupun brand donat dan mungkin beberapa produk lainnya ke depannya gitu. Jadi kita akan selalu mengusahakan untuk terus bertumbuh gitu. Baik itu tadi kita membuat brand baru ataupun kita mencoba membesarkan dengan cara ekspansi yang lebih banyak lagi gitu. Nah, sebagai bagian dari korporat, Anda melihat peningkatan sebesar 169% year to date itu sebagai apa? Diartikan sebagai apa?
kita melihat sebenarnya kalau ngomongnya tentang kenaikan harga saham ya, itu kita melihatnya sebagai kepercayaan yang diberikan oleh investor-investor ke kami di Forecoffee untuk kami bisa terus bertumbuh, untuk terus maju, untuk menghasilkan lebih banyak lagi produk-produk yang disukai dan diterima masyarakat, dan diharapkan kami juga bisa memberikan impact yang lebih banyak lagi ke masyarakat di sekitar kami, tempat kami berusaha. Ke depan ada rencana ekspansi makin memperbanyak outlet pastinya ya. Apakah akan memperbesar lagi porsi saham publik di perusahaan? Artinya inisial publik lagi? Jawabannya tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya, tapi sekarang sih kami tetap berfokus untuk menjalankan bisnisnya dulu, Pak. Jadi kita masih mau besarkan ini karena kita masih punya baby product donat. Kita selalu berusaha membesarkan ini dulu, kita besarkan, terus kita besarkan juga tadi yang si Forecoffee-nya untuk ekspansi, keluarin produk baru, beberapa partnership segala macam. Jadi ini itu fokusnya kami di manajemen gitu ya. Tapi nanti kalau dilihat ada kebutuhan misalnya segala macam, tidak menutup kemungkinan untuk misalnya corporate action yang lainnya gitu. Kalau misalnya saya boleh tanya sedikit soal revenue per kuartal ketiga itu berapa, dan mungkin ada proyeksi sampai kuartal akhir tahun ini bisa bertumbuh berapa persen revenue? Iya, jadi kalau di sampai kuartal 3 tadi, kita sudah mendapatkan pendapatan atau revenue-nya itu lebih dari 1 triliun gitu ya. Untuk di kuartal keempat itu mungkin untuk informasi, jadi di Forecoffee itu atau mungkin di bisnis industri kita, coffee ini, biasanya kalau kuartal 4 itu seasonal. Jadi dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal yang lain gitu ya. Jadi ya kami harapkan ini bakal mendorong pertumbuhan pendapatan kami jauh lebih tinggi lagi ke depannya. Mungkin nanti ditunggu aja Pak hasilnya bagaimana. Ini sebuah harapan ya, seasonal di kuartal akhir itu ada Natal dan Tahun Baru, libur panjang, publik atau masyarakat mempunyai waktu lebih banyak untuk datang ke outlet coffee shop ya. Betul. Jadi harapannya tuh revenue pasti jauh lebih besar dibanding yang kuartal ketiga kemarin. Ke depan ada nggak sih target revenue-nya itu bisa sampai berapa setelah tahun depan 70 outlet lagi? Foredonut katakan akan keluar lagi atau dibuka lagi, katakan 3 lagi gitu ya. Apakah double up atau gimana harapannya ke depan di tahun 2026? Mungkin yang bisa saya sampaikan itu kita pertumbuhannya masih akan agresif, masih akan growth terus, karena tadi seperti yang udah disampaikan juga pertumbuhan store-nya juga masih nambah, variasi produknya akan jauh lebih banyak lagi gitu ya. Jadi Fore as a company itu masih akan terus bertumbuh, baik itu di revenue ataupun di profitability-nya gitu. Ya, Sobat Investor Trust, kita bicara sebuah prospek ya. Kita juga sudah mendengarkan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan bisnis dari Forecoffee. Tapi perlu juga nih kita harus mengulas atau mengorek dari Mas Fahmi ini. Pasti ada kendala bisnis, persaingan luar biasa. Outlet kopi di Indonesia luar biasa jumlahnya dan brandnya pun sangat banyak. Gimana Mas Fahmi? Gambaran kompetisi di industri kopi itu ketat, atau kalau misalnya mendengar paparan Anda tadi sangat optimis ya, tahun depan 60 atau 70 outlet lagi. Persaingan kelihatannya nggak terlalu ketat atau gimana? Jadi untuk industri kopi sendiri itu memang banyak persaingannya ya, terutama yang di industri kafe. Cuman Fore ini memiliki posisi yang cukup menarik ya Pak. Jadi kita itu kita brandingnya tuh di premium affordable. Kita jadi pricingnya di tengah-tengah gitu ya. Jadi kita tidak yang paling murah, tapi kita juga tidak yang paling mahal gitu. Tapi kita mencoba memberikan value sebaik mungkin gitu ya. Baik dari produk offering, kualitas yang kita berikan, maupun store yang nyaman, ambience yang baik gitu. Dan beberapa bentuk
promosi-promosi lainnya gitu ya. Diharapkan dengan ini semua kombinasinya itu masih bakal memacu pertumbuhan Fore menjadi lebih baik ke depannya. Terus di segmennya kami, kita melihat peluangnya masih tinggi sekali gitu. Jadi kita masih cukup positif ke depannya untuk masih bisa terus bertumbuh di Indonesia. Kalau melihat dari tadi kompetisi, boleh dong digambarkan. Fore Coffee itu positioningnya di posisi berapa? Iya, jadi kalau untuk positioningnya di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah itu berapa harganya? Kalau harga Artinya positioning Fore Coffee dibanding para kompetitor dari 10 besar, Fore ada di mana? Tergantung kompetitornya, yang dianggap kompetitor itu kan siapa ya sebenarnya ya. Jadi kita melihatnya sih secara pricing aja gitu. Kalau pricing kita kayak produk utamanya kita tadi udah mainnya tuh di harga 30.000 lebih gitu. Yeah. Jadi beberapa brand-brand yang lain ada yang mainnya sudah 50.000, ada yang 40.000, ada yang masih 20.000 gitu. Jadi beda-beda nih di Indonesia gitu. Tapi kita targetnya memang yang untuk customernya yang di tengah-tengah gitu Pak, di premium affordable kita sebutnya. Ya, sejumlah coffee shop juga membuat produk kopi sendiri, bean sendiri. Apakah itu dilakukan oleh Fore atau cukup mempercayakan kepada para pemasok? Karena mungkin selain masalah investasi baru, itu juga membutuhkan skill yang berbeda ya, nggak cuma barista tapi juga butuh cuper, mereka harus tahu kualitas, mereka harus tahu rasa gitu ya. Sehingga nanti baru berani dikeluarkan bahwa ini adalah beans-nya Fore dan dijual secara terbuka juga. Ada rencana ke sana atau itu nggak penting buat Fore? Jawabannya kalau untuk agak long term ke depan tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, untuk short termnya kita masih fokus untuk memproduksi minumannya kita dulu aja Pak. Oke. Lalu seberapa bagus sih ketersediaan gitu ya produk-produk kopi atau biji kopi yang dibutuhkan Fore? Apakah pernah ada satu periode tertentu mungkin potensi gagal panen ikut mengganggu penjualan Fore gitu? Risiko-risiko di luar itu ada lagi nggak sih yang bisa mengganggu pertumbuhan? Kalau untuk gagal panen sampai mengganggu karena maksudnya mungkin tidak sampai ada beans-nya nggak ada gitu ya, itu tidak pernah terjadi karena di Fore ini kan kita ada mitigasi resikonya. Jadi kita sudah bekerja sama beberapa pihak untuk memastikan supply itu pasti selalu ada gitu. Cuman kalau misalnya resiko gagal panen itu biasanya itu menyebabkan harganya nanti kenaikan harga di beans-nya itu sendiri. Cuman again di Fore Coffee juga kita selalu resiko itu selalu sudah kita mitigasi, kita sudah bekerja sama beberapa supplier, itu kita sudah melakukan kontrak juga di harga maupun di volume-nya gitu. Jadi untuk volatilitasnya kita bisa jaga. Oke. Nah, Fore Coffee sebagai perusahaan terbuka juga harus melaporkan sustainability report. Betul. Laporan yang mengulas mengenai program keberlanjutan ya. ESG juga ada di situ. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Fore sehingga publik para milenial juga paham bahwa yang dilakukan Fore juga ada green investment-nya juga gitu. Nah, ini perusahaan yang sustainable dari sisi ESG juga masuk. Apa yang sudah dilakukan oleh Fore? Iya, untuk itu kita memang salah satu yang menjadi fokus utamanya di Fore Coffee juga kita melihat ini penting Pak. Jadi untuk misalnya beberapa tahun terakhir konkretnya apa yang sudah kita lakukan, kita mencoba sudah memakai produk daur ulang untuk beberapa furniture-nya kita gitu ya. Jadi kalau datang ke store Fore Coffee bisa dilihat itu misalnya meja, ataupun kursi, ataupun tong sampah, itu kita sudah menggunakan dari produk daur ulang dari cup plastik gitu ya, dijadikan tadi kursi, meja, ataupun tong sampah gitu. Terus yang recent, yang paling baru yang sudah kita lakukan juga, itu kita ada melakukan aksi bersih-bersih bareng gitu, dengan relawan di kota Solo untuk mengelola sampahnya gitu ya dari sungai gitu. Terus untuk kedepannya bagaimana gitu? Kedepannya kita memiliki plan yang lebih baik lagi untuk tahun 2026. Kita akan melakukan beberapa hal seperti misalnya pemberdayaan, social empowerment di petani maupun yang lain-lain. Nanti detailnya ditunggu saja Pak. Oke, jadi ada rencana juga ya untuk mempunyai daerah
atau kawasan binaan petani kopi di wilayah tertentu gitu ya, yang seperti dilakukan oleh sejumlah korporat yang bergantung pada komoditas kopi. Itu akan dilakukan oleh Fori ke depannya. Kita akan mengeksplor opportunity itu di tahun depan. Ya. Baik. Baik Sobat Investor Trust, demikian perbincangan Investor Trust di program Konvergensi dengan Mas Fahmi Rahmatullah. Beliau tadi menyampaikan sejumlah gambaran mengenai persaingan di bisnis kopi, rencana ekspansinya, serta diversifikasi usaha di Fore Donat yang ke depan mungkin akan kita lihat outletnya jauh lebih banyak dibanding hari ini. Terima kasih Mas Fahmi atas perbincangan hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih telah hadir di Konvergensi. Terima kasih. Terima kasih.